selamat siang leaders, apa kabar? Selamat siang, Kak Citra. Udah kedengeran ya suaranya? Selamat siang, Bu Citra. Sudah kedengeran. Kedengaran, Bu Cit. Terima kasih. Screen-nya sudah bisa terbaca? Udah kelihatan screen-nya juga? Sudah, Bu Cit. Udah Udah kelihatan. aman, Bu Cit, aman. Ini ada penonton bayaran di sini, 2 orang. Agak-agak gentar. Mohon bersabar ya. Oke, teman-teman leaders, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Mungkin teman-teman lagi sedang jemput anaknya gitu ya, lagi siap-siap buat masak makan siang, atau mungkin teman-teman yang kerja lagi makan siang, lagi jam makan siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Jadi hari ini kita mau sharing mengenai Essential Business Review. Teman-teman yang ada di sini yang udah hadir, boleh dong di chat teman-teman datangnya dari kota mana aja, berasal dari kota mana aja. Palembang, Haji Nawi, Pamulang, Pasuruan, Bekasi, Jakarta, Bandung, Cibinong, Jakarta, Jaksel, Ciputat, Garut. Lumayan ya, ini apa namanya, teman-teman berasal dari berbagai kota dan berbagai kabupaten dan kecamatan ya. Oke, teman-teman semua. Nah, hari ini sebelum kita sharing, teman-teman tahu nggak apa bedanya antara konseling, training, mentoring, dan coaching? Boleh dong teman-teman dijawab di kolom chat. Apa sih bedanya konseling, training, mentoring, dan coaching? Nanti kalau misalnya ada yang jawab dengan benar dikirimin hadiah sama Ibu Lisa. Sekali, Kak Cit. Ya Bu Lisa ya, nanti kasih hadiah ya. Yang bisa menjawab perbedaan antara konseling, training, mentoring, dan coaching. Itu Ibu Agnes Eka yang bisa jawab pasti. Ayo, boleh open mic juga. Atau boleh di chat. Ada yang jawab asik tapi belum ngejawab, cuman asik aja. Ini ada pacarnya Jungkook di sini. Pacarnya Jungkook siapa ya? Lisa bukan? Gosip Umi Gita. Atau Ibu Lisa yang jawab. Ada nggak nih yang mau jawab nih? Biar dikirimin hadiah sama Bu Lisa nih. Mumpung Bu Lisa lagi baik hati siang hari ini. Dia mau ngirimin hadiah buat temen-temen yang mau jawab. Apa perbedaan Bu Lisa, izin aku boleh jawab nggak? Tapi nggak tahu benar atau salah. Ya, boleh silahkan. Ini dengan siapa? Aku dengan Claudia dari Jakarta Selatan. Oke, silahkan. Kalau mentoring itu menurut aku lebih kayak seorang teman atau kayak gimana ya? Kayak leader, pembimbing gitu yang menolong kita berdasarkan kayak pengalaman atau yang pernah terjadi gitu. Dan kayak lebih mencegah ke depannya. Tapi kalau misalkan kayak konseling, itu lebih kayak difokuskan pertumbuhan kayak ke depan dan penyesuaian diri dari masalah-masalah itu konseling ya. Jadi lebih ke dari masalah. Oke. Terus tadi apa lagi ya? Oh, kalau Tadi coaching. udah mentoring, Kalau udah counseling, sekarang training, coaching. kalau coaching itu lebih gimana ya? Aku tahu sih, tapi cara menjelaskannya lebih kayak mengarah untuk mengambil keputusan. Membantu Kalau untuk mengarah ambil keputusan. kalau Enggak kalau sih, aku coaching. nggak tahu. Oke. Kalau coaching. Jadi intinya kalau misalkan kayak coaching itu membantu mengambil keputusan. Tapi kalau mentoring itu membagi kayak pengalaman yang pernah terjadi. Nah, terus kalau konseling itu
lebih membantu memecahkan masalah. Oke. Kalau training satu lagi. Nah, training ya. Training lebih kayak mengajarkan apa ya? Kurang tahu aku, Bun. Oke, nggak apa-apa Kak Claudia, nanti boleh di chat ya nama sama nomor brand partnernya, nanti biar kita kirimin hadiah. Saya coba bacain Iya. beberapa kakak-kakak leaders yang udah isi di kolom chat. Mentoring untuk meningkatkan skill, coaching untuk meningkatkan motivasi, mentoring buat uprank, konseling membantu kesehatan mental, coaching membantu mencapai tujuan, dan mentoring fokus kepada masalah non-klinis. Konseling, konsultasi, coaching melatih, training latihan, mentoring melatih. Konseling buat menyelesaikan problem, coaching belajar, belajar intensif, mentoring belajar intensif one-on-one. Konseling mengetahui permasalahan, training pelatihan lebih ke tentang pengetahuan, mentoring mengalahkan sesuatu yang harus dikerjakan, coaching memberi motivasi atau semangat. Nah, ini juga jawabannya cukup sesuai ya. Jadi konseling itu kalau misalnya yang simple aja nih, kalau konseling itu mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Dari orang yang punya masalah, dia butuh solusi, jadi dibantu untuk selesaiin permasalahannya. Kalau training itu benar pelatihan untuk belajar sesuatu hal dari nggak tahu jadi tahu gitu deh gampangnya. Kalau mentoring itu orang yang udah tahu biar jadi ahli gitu kan. Udah bisa nih bawa sepeda, udah bisa. Tapi kalau mau jadi atlet kan harus ahli bawa sepedanya gitu kan, harus ahli. Jadi dia butuh di mentoring. Kalau coaching itu dia lebih untuk membantu seseorang menjadi best version dari dirinya gitu ya kan. Jadi ini ada Kakak Rani Jayadi juga jawabannya oke. Jadi ada dua. Nanti Kak Claudia dan Kak Rani Jayadi boleh di Japri untuk nama dan nomor brand partnernya. Nanti kita kirimin hadiah. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau sekarang nih kita bicara tentang business review, artinya kan teman-teman di sini saya menganggap teman-teman semua di sini adalah business buildernya yang living atau leader di yang living gitu kan, yang artinya teman-teman secara intentionally ngebangun bisnis di yang living. Jadi nggak cuman teman-teman apa namanya ya seadanya atau misalnya teman-teman adalah product lovers gitu, tapi benar-benar teman-teman di sini emang membangun bisnis di yang living. Jadi pasti kita memikirkan perencanaan kerja, kita memikirkan strategi, kita memikirkan activity ataupun event apa yang kita perlu lakukan untuk ngembangin bisnis kita. Nah, disitulah kenapa kita butuh melakukan review setiap bulan. Sebenarnya sih baiknya itu dilakukan setiap awal bulan ya, bisnis review. Jadi kita bisa melihat bulan lalu versus bulan ini, gitu kan? Oke. Tapi sebelumnya nih, siapa nih di sini teman-teman yang kalau misalnya melakukan mentoring ataupun coaching dengan timnya, atau biasanya kita juga sebutnya one on one, seringnya malah berujung kepada cerita curhat gitu. Terus habis itu eh, nggak fokus untuk membicarakan mengenai plan untuk action plan ke depannya ataupun strategi, tapi berujung apa jatuh-jatuhnya jadinya curhat yang berkepanjangan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Terus ada nih, udah one on one sama timnya, udah setengah jalan nih, tapi nggak maju enggak, mundur enggak gitu. Ada nggak yang kayak gitu juga? Apa semua? Ada yang ngerasa di ghosting sama timnya? Ada Bu. Ada ya. Ada yang ngerasa di PHP? Ada. Ada yang ngerasa di PHP ya. Oke, teman-teman saya tadi coba insert satu buah lagu. Ini kayaknya cukup mewakili ya. Apa namanya? Cukup mewakili apa yang teman-teman alami kalau misalnya berasa di apa namanya di ghosting ataupun di PHP ya sama timnya ya. Coba ya kita dengerin lagunya ya. Sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita.
Benarkah kita saling mencinta? Atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa ingin mulai menjadi percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Maka sebaiknya kita putus atau terus. Nah, siapa nih teman-teman yang cocok nih dengan situasi yang disampaikan di lagu ini? Jadi dia lagi bertanya-tanya nih, sebenarnya nih saya lanjut nggak ya sama core team yang ini? Apa saya harus tinggalin apa gimana? Nih putus atau terus? Soalnya dia kalau lagi one on one bilangnya, iya semangat semangat, semangat Bun, saya bisa, ayo kita semangat ya gitu. Tapi begitu tengah bulan dia progresnya nggak kelihatan. Sampai di minggu ketiga maju enggak, mundur enggak gitu kan. Sampai di minggu keempat. Apalagi nih yang lagi ngejar YLC gitu kan, ada Mili, NQL, DU2 gitu. Pengen ngelus dada, pengen tarik nafas gitu ya. Ada nggak teman-teman yang ngalamin kayak gitu, seperti yang di lagu ini? Jadi melo. Jadi teman-teman, kapan sih waktunya kita harus memutuskan ini mau putus atau terus nih sama si core team ini gitu? Biar kita nggak di PHP-in terus. Nah, jadi hari ini kita mau sharing biar teman-teman kita bisa lebih profesional dalam menjalankan bisnis. Jadi setiap awal bulan kita melakukan bisnis review, jadi kita nggak melo-melo, jadi kita nggak terlalu banyak menggunakan perasaan gitu ya. Mengutip satu quotes dari mentor saya dulu, lakukan sepenuh hati tapi jangan pakai hati. Karena kita bisnis, kita bukan pacaran. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada kakak-kakak di sini yang dia suka sama lagu itu, mengingatkan kepada masa kepada masa depan ya. No baper-baper ya, betul betul. Ini bisnis bukan pacaran. Jadi jangan banyak-banyak pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan kita jadi lemah nanti. Jadi teman-teman hari ini agenda. Iya, betul ya. Jadi ini adalah bisnis bukan pacaran. Jadi kita harus profesional. Jadi agenda kita hari ini adalah kita evaluasi dulu nih yang pertama. Apa sih yang perlu saya lakukan pada saat saya melakukan bisnis review? Yang pertama evaluasi, karena kalau kita nggak evaluasi, kita cuma bilang, iya kemarin bikin EOS, tapi dari 15 itu cuman terjualnya 5 gitu. Udah nggak mau bikin EOS lagi ya kapok. Soalnya jadi berat di ongkir harus ngirimin 10 balik. Nah kita mau evaluasi dulu, kenapa sih cuman terjualnya 5? Apakah karena mungkin pemilihan tanggalnya yang kurang sesuai, atau mungkin pemilihan dari tamu yang diundangnya yang kita bisa review lagi, atau mungkin teman-teman konten dari acaranya waktu teman-teman closingnya sebenarnya masih bisa nih disesuaikan biar closing rate-nya lebih tinggi gitu. Jadi kita perlu evaluasi. Yang kedua itu kita lihat nih strength point-nya. Jadi kekuatannya di mana sebenarnya gitu ya. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Yang ketiga itu development areanya. Sebenarnya kan masih ada nih hal-hal yang kita masih bisa lihat, masih ada opportunity-nya masih bisa ditingkatkan gitu kan. Nah, terus ide dan inisiatif yang keempat. Yang kelima itu baru kita set goals dan kita tracking. Jangan kita udah bikin goals tapi kita nggak lihat nih minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita nggak tracking lagi. Jadi cuma di set goals-nya aja tapi kita nggak follow up. Nah, yang keenam itu action plan dan follow up. Karena setelah bikin goal, perencanaan, pastinya yang paling penting kita bikin action plan. Sehingga goal kita itu bisa diterjemahkan menjadi, waktu itu Bu Vero pernah kasih training tentang IPA, Income Producing Activity. Iya. Oke, saya biasanya menggunakan istilah Income Generating Task. Jadi sama sih lebih kurang. Jadi kita menerjemahkan goal kita itu ke dalam action plan yang bisa menghasilkan income gitu, ya kan? Kita coba mulai satu persatu evaluasi. Nah,
teman-teman kalau misalnya lagi buka laptop atau teman-teman lagi buka iPad atau lagi buka handphone, teman-teman itu bisa lihat coba VO-nya. Teman-teman buka kalau sekarang ini bulan Agustus, akhir bulan Agustus ya. Anggaplah ini awal bulan Agustus. Jadi kita coba lihat data kita di bulan Juli gitu kan. Teman-teman buka VO bulan Juli. Lihat tuh, di bulan Juli teman-teman lihat personal enroll saya berapa sih, grup enroll saya berapa sih, IR rate saya berapa gitu kan. Teman-teman lihat di situ. Teman-teman lihat aktif, brand partnernya yang aktif berapa, yang udah hampir nggak aktif atau yang camat ya, calon mati yang udah nggak order 11 bulan ada berapa orang, yang udah nggak order 10 bulan ada berapa orang, yang udah nggak order 9 bulan ada berapa orang. Tuh teman-teman bisa evaluasi dari situ. Terus teman-teman lihat waktu di bulan Juli QL-nya itu qualified nggak? Atau misalnya sebenarnya saya itu silver, tapi waktu bulan Juli itu leg 1 saya eksekutif, tapi leg 2 saya itu cuma 3.500. Jadi leg 2 saya itu nggak jadi QL di bulan Juli. Nah itu teman-teman evaluasi. Udah gitu, versus teman-teman lihat waktu bulan Juli itu apa sih sebenarnya yang saya lakukan? Ada nggak saya melakukan bisnis review di awal bulan? Ada nggak saya bikin kelas-kelas tentang produk untuk meningkatkan IR rate di organisasi saya gitu kan? Ada nggak saya temuin QLEX saya itu, core team saya untuk set goal dengan mereka di awal bulan gitu. Udah gitu teman-teman lihat lagi orang-orang yang udah hampir inaktif, ada nggak udah saya follow up biar mereka, siapa tahu ada beberapa orang yang lupa nih dia udah 11 bulan nggak order gitu kan. Nah jadi ada berapa kelas yang saya lakukan di bulan Juli, ada berapa EOS yang saya lakukan di bulan Juli, ada berapa essential boot yang saya lakukan di bulan Juli. Teman-teman coba di compare tuh antara apa usaha yang teman-teman lakukan versus hasilnya, apakah sudah cukup memuaskan atau teman-teman ngerasa kayaknya di bulan Juli lalu itu saya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, santai-santai aja tapi hasilnya bagus banget. Atau sebaliknya, bulan Juli itu saya kayaknya banyak banget bikin kelas, bikin DIY kelas, saya bikin playdate, saya bikin EOS sampai 3 kali gitu ya. Saya ada essential boot sampai di 2 titik. Saya bikin macam-macam, saya aktif juga di Instagram, di Coolwap, di WA group juga aktif. Tapi hasilnya kayaknya kok bulan Juli biasa-biasa aja ya gitu. Nah, teman-teman lihat tuh, teman-teman evaluasi usaha versus hasil gitu. Ya kan? Usaha versus hasil. Apakah sudah cukup memuaskan atau teman-teman ngerasa ada yang kayaknya kok usaha saya tidak sesuai dengan hasilnya gitu, ya kan? Biar kita bisa sama-sama lihat lagi lebih jauh kenapa usaha versus hasilnya itu nggak sesuai seperti yang teman-teman harapkan gitu kan? Ini adalah bisnis bukan drama. Kalau main drama sekalian aja jadi artis Korea. Ya. Jadi artis Korea ya. Nah, sekarang kita lihat nih dari evaluasi. Apa aja sih yang kita perlu evaluasi? Kita lihat dulu nih. Dari sisi kekuatannya teman-teman. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua biar teman-teman lebih gampang untuk ngebedainnya. Yang pertama itu yang kualitatif. Kualitatif itu mungkin biasa orang sebutnya kompetensis ya, mungkin Buma itu ya paham ya mengenai kompetensis ya Buma ya. Jadi kalau kompetensis atau kualitatif itu kan lebih kepada sesuatu hal yang nggak selalu bisa diukur dengan angka gitu ya kan. Terus yang kedua itu kalau ada kualitatif harusnya ada kuantitatif ya. Itu adalah KPI, sesuatu hal yang lebih bisa dijelaskan dengan angka gitu. Yang ini KPI ini, yang kuantitatif ini adalah angka-angka yang tercantum di VO-nya teman-teman dan ini akan ngeling langsung dengan rekening gitu, ya kan? Siapa yang di sini VO-nya ngeling dengan rekening? Pasti semuanya ya. Pasti semua teman-teman business builder dan leader itu VO-nya ngeling dengan rekening. Jadi kalau angka-angka kuantitatif artinya adalah angka-angka ini kalau misalnya angkanya bertambah tinggi, nah, ini juga akan memberikan income yang lebih tinggi nih ke rekeningan teman-teman. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya bisa banyak kualitatifnya, tapi saya bagi 4 aja, simple aja. Yang pertama itu mindset-nya. Kalau misalnya teman-teman bilang teman-teman adalah business builder, berarti mindset-nya harus seperti mindset seorang, ya saya adalah pebisnis, saya adalah entrepreneur gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar brand partner atau user, bukan cuma sekedar seller, tapi seorang bisnis gitu. Kalau bisnis itu berarti ya memang pasti bisa ada untung rugi, emang harus ada usaha di situ gitu ya.
Nah, terus ada knowledge. Teman-teman pasti butuh meningkatkan nih, selalu upgrade knowledge-nya, baik mengenai produk, baik itu mengenai compensation plan, mengenai strategi, mungkin juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Ya, karena namanya bisnis itu kan dinamis, jadi kita harus upgrade setiap waktu. Skill set. Nah, skill set itu apa ya ini? Skill set itu adalah sesuatu yang benar-benar teman-teman butuh untuk bisa mengeksekusi gitu, activity-activity yang tadi itu ya, yang income producing activity. Betul ya, IPA ya. Jadi misalnya nih, kita mau bikin EOS, itu kan skill ya, gimana caranya saya bisa bikin satu event gitu kan. Pre-eventnya saya harus ngapain, apa yang harus saya persiapkan pada saat eventnya, apa yang harus saya siapin, kontennya, presentation skill saya gitu kan, sehingga orang yang udah hadir itu tertarik dan mereka akhirnya berminat dan sampai closing untuk mau beli, itu kan skill set. Atau misalnya teman-teman pada saat membangun hubungan dengan orang gitu, gimana caranya teman-teman punya skill membangun hubungan atau misalnya building rapport gitu kan, sehingga orang itu mau nih untuk melanjutkan negosiasi dengan teman-teman sampai akhirnya deal gitu, sampai akhirnya mereka closing. Nah, ya kan, skill kita melakukan mentoring nih kayak gini, mentoring dan coaching ya, one on one. Jadi kalau di yang living sih antara mentoring dan coaching itu bisa saling saling berkaitan. Kenapa? Karena kebetulan teman-teman di sini selain sebagai coach, teman-teman juga bisa sebagai mentor karena teman-teman juga pelaku bisnis gitu, ya kan? Keuntungannya di situ, teman-teman gak cuma sebagai coach tapi bisa sebagai mentor karena teman-teman juga sudah menjalankan. Misalnya nih ada di sini udah jadi gold, begitu dia mentoring timnya, ya karena dia udah pernah jadi gold, ngejalanin, udah tahu apa yang harus dia lakukan, dia bisa mentoring timnya untuk bisa sampai ke sama mencapai apa yang dia capai juga. Nah, terus leadership gitu kan. Leadership itu juga satu kompetensi yang teman-teman butuh. Kenapa? Karena begitu teman-teman jadi business builder di yang living gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, teman-teman punya tim. Ya kan? Begitu kita punya tim, ya kita harus punya leadership. Kalau nggak kita nggak bisa nge-lead mereka gitu. Beda ya punya leadership sama jadi mandor gitu kan. Jadi bukan, oh iya saya mah kalau punya tim 100 orang bisa saya suruh-suruh, saya kasih instruksi. Beda ya dengan leaders gitu kan. Jadi kalau leaders itu kan, nih saya mau nanya nih sama teman-teman, apakah setiap orang yang dia itu sudah mencapai rank silver sudah pasti memiliki leadership? Belum tentu, belum tentu. Atau sebaliknya, apakah seseorang yang memiliki leadership sudah pasti jadi silver? Bisa jadi. Tapi apakah semua orang yang memiliki leadership sudah pasti jadi silver? Ya, bisa jadi, tapi belum tentu gitu ya. Kondisi ideal yang kita harapkan kalau misalnya teman-teman mencapai rank silver dan teman-teman juga memiliki level leadership yang udah pas nih untuk memimpin tim sebagai seorang silver. Nah, itu adalah kondisi ideal yang kita harapkan, gitu kan? Ya nggak? Kalau teman-teman di sini punya silver yang punya leadership, happy nggak? Happy ya, jadi mereka itu bisa independen, bisa ngurusin timnya sendiri, bisa mandiri gitu kan? Nah, jadi kan itu adalah kondisi ideal yang kita harapkan, di mana situasinya adalah silver leader kita itu memiliki leadership, sehingga dia bisa memimpin organisasinya sendiri gitu kan? Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan business review. Ya, tadi kuantitatif sudah saya jelasin, itu adalah angka-angka yang nilainya pasti. Teman-teman lihat lagi tuh di VO-nya, dari 4. Saya ambilnya 4 aja KPI yang paling penting, yang paling utama. Yang pertama itu IR rate. Teman-teman lihat di bulan Juli itu ya, berapa persen sih dari aktif brand partnernya saya yang IR? Mulai dari IR 50, IR 100, IR 120, 190, 250, 400 gitu. Teman-teman lihat
Semakin teman-teman punya data yang spesifik gitu kan, itu akan semakin membantu kita bisa mengukur bahwasanya di bulan Agustus kita mau set goalnya berapa nih OGV yang saya harapkan dari IR gitu. Jadi bila perlu nih teman-teman, saya ada kenal beberapa orang leaders, mereka bahkan punya nggak cuman IR rate sampai punya yang namanya customer list gitu. Kan ada juga nih kita punya brand partner yang mereka mungkin nggak IR, tapi dia hanya belanja 1-2 produk saja setiap bulannya gitu, ya kan? Tapi setiap kali semakin spesifik, semakin detail yang kita miliki datanya, maka semakin tepat juga nih pada saat kita set goals gitu. Jadi kita bikin goalsnya untuk di bulan Agustus nanti bisa jauh lebih realistis gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa tuh dimulai untuk memiliki list, customer list, IR list gitu ya. Jadi semuanya ada catatannya. Karena kenapa? Itu adalah aset yang teman-teman miliki yang ada di dalam VO itu. Nah, terus KPI yang kedua Pak, enrollment. Enrollment, teman-teman lihat nih, personal enroll saya ada berapa di bulan Juli. Setelah itu, hal kedua yang teman-teman perhatikan, grup enroll saya ada berapa, ya kan? Dan hal ketiga yang perlu diperhatikan, siapa aja sih enroller di organisasi saya? Karena ini orang-orang yang juga potensi ini yang perlu untuk kita develop ke depannya. Teman-teman lihat siapa aja sih orang yang enroll di bulan Juli. Dilihat lagi, enrollnya berapa di ranking. Yang paling tinggi enrollnya, yang urutan kedua, ketiga gitu. Jadi mungkin top 3, top enroller di organisasinya kita itu bisa kita kasih apresiasi, kita kasih rekognisi gitu kan. Mungkin teman-teman kasih hadiah-hadiah yang membuat mereka jadi semakin termotivasi untuk bisa melakukan lebih lagi di bulan depannya. Nah, terus yang ketiga itu parameternya atau KPI-nya QL, ya kan? Teman-teman QL atau core team. Kalau teman-teman silver, paling nggak teman-teman punya core team, leg 1 ada, di leg 2 ada, dan ya di leg ketiga gitu kan, karena teman-teman tetap butuh PGV untuk persiapan nanti mau jadi gold gitu. Jadi paling nggak teman-teman punya 3 tuh. Kalau misalnya kalau misalnya yang gold, berarti kan paling nggak punya core team ada 4 leg ya, leg 1, leg 2, leg 3 itu buat QL-nya, di leg 4 itu leg PGV gitu ya, persiapan buat teman-teman nanti jadi platinum, atau kalau misalnya ada salah satu orang di leg 1, leg 2, leg 3 ini mungkin lagi mau cuti gitu ya, cuti dulu dari bisnis gitu. Ya kan? Jadi teman-teman punya pemain cadangan gitu. Sehingga IR rate, enrollment, QL itu akan menjadi total OGV gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau set goal untuk bulan Agustus berdasarkan hasil yang udah kita terima di bulan Juli, kita jadi bisa nih, misalnya di bulan Juli saya itu OGV-nya 8.000. Saya punya 3 leg. Leg 1 saya itu eksekutif 8.000, leg kedua saya itu 3.000, leg PGV saya 1.000. Nah, ini kan cuma 8.000 hasilnya. Saya maunya saya jadi silver nih di bulan Agustus. Berarti kalau misalnya saya melakukan usaha yang sama dari Juli ke bulan Agustus, berarti kan di bulan Agustus sudah ketahuan nih, saya bakal 8.000 dengan komposisi leg 1 saya 4.000, leg 2 3.000, dan PGV saya 1.000. Saya nggak mau, saya maunya OGV-nya 10.000, leg 1 4.000, leg 2 4.000, leg 3 2.000 misalnya. Atau alternatif kedua, leg 1-nya 5.000, leg keduanya 4.000, PGV saya 1.000 gitu kan. Berarti kita lihat lagi, oke, di leg 1 bulan lalu itu 4.000, saya maunya bulan ini jadi 5.000. Kalau hanya mengandalkan IR, berarti saya dapatnya 4.000 nih. Berarti saya butuh tambahan enroll nih di leg 1. Untuk bisa menambahkan 1.000 OGV, berarti saya butuh enroll 10 nih di leg 1 gitu kan. Apakah harus saya sendiri yang enroll? Tadi kan saya punya datanya tuh, di leg 1 saya siapa aja sih enroller? Oh, ternyata ada 3 orang yang enroll di leg 1, masing-masing enrollnya 2. Berarti kalau misalnya sama nih performance-nya, berarti dia menghasilkan 6 enroll. Berarti 6 kali 100 dapatnya 600. Berarti kurang nih 400 lagi. 400-nya dapat dari mana? Coba kita cari lagi, 3 orang ini apakah bisa naikin enrollment-nya jadi 3 mungkin. Atau ada yang misalnya dia belum pernah enroll, tapi karena kita lagi ada FSB nih sampai bulan Desember masih 50%, terus kita jelasin ke dia, akhirnya dia terinspirasi dan mau enroll. Akhirnya ada nih 4 orang baru di leg 1 saya yang tadinya nggak pernah enroll, jadi mau enroll. Jadi terpenuhi nih, saya udah nyatet, oke di bulan Agustus cukup nih di leg 1 5.000 dari IR dan dari enroll. Saya udah tahu siapa-siapa namanya. Nah, sekarang di leg keduanya,
Di bulan Juli dia 3.000, saya maunya di Agustus jadi 4.000 gitu kan. Saya lihat nih dari IR, wah ternyata banyak yang IR-nya 50, yang 50 ini coba deh, siapa tahu nih mereka mau IR-nya di 100 gitu kan. Sama, kita lihat lagi, ada nggak di sini yang enroller yang bisa nambahin enrollnya, atau yang belum pernah enroll, akhirnya mereka mau jadi enroll gitu kan. Teman-teman bisa mengukur, sampai akhirnya 10.000 itu kita udah dapet nih di awal bulan. Sebelum kita jalanin, kita udah dapat dulu KPI-nya. 10.000 OGV saya akan dapat dari leg 1 5.000, leg 2 4.000, dan PGV saya 1.000 gitu. Kita udah dapat dulu angka itu sebelum kita bikin action plan nanti gitu. Nanti kita jelasin di slide berikutnya. Sampai di sini teman-teman cukup bisa mengerti ya maksudnya. Kita lihat nih dari kuantitatif ini ya, yang menjadi kekuatan kita apa? IR rate kah atau enrollment? Terus kita ngerasa gini, tapi di tim aku itu enrollnya cukup kuat nih, tapi IR-nya kurang gitu kan. Gimana ya kalau misalnya memenuhi 10.000 itu dari enrollment? Ya boleh teman-teman lihat nih, yang mana menjadi kekuatan teman-teman. Kalau misalnya dihitung-hitung belum mencapai 10.000, oh berarti yang menjadi kekuatannya teman-teman itu dimaksimalin lagi. Kalau emang kekuatannya enroll, berarti maksimalin enrollnya. Kalau kekuatannya teman-teman di IR, gitu kan, berarti maksimalin lagi di IR-nya, gitu. Ya kan? Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke, ngerti ya? Enak kalau kayak gitu, silver di depan mata. Iya, jadi kalau misalnya kita sendiri belum bisa, misalnya gini ya, kita belum bisa menciptakan dalam, di kertas aja nih kita belum bisa nulis, kalau saya mau jadi silver itu hitungannya kayak gimana ya gitu, gimana kita bisa mencapainya gitu kan. Apa yang bisa diukur, pasti bisa diraih. Kalau nggak bisa diukur kan susah ngeraihnya. Sebanyak apa? Sebanyak pasir di lautan. Kan susah banget ya, seberapa banyak itu, gimana ngitungnya gitu kan. Tapi kalau ada hitungannya bisa sebanyak apa? Sekilo pasir. Nah, gitu ada ukurannya. Jadi gitu juga KPI itu kita butuh kenapa? Biar kita bisa tahu ukurannya, ada parameter yang jelas, jadi teman-teman tahu harus melakukan apa gitu untuk bisa mencapainya. Nah, misalnya contoh nih, teman-teman ukur nih di sini. Kalau misalnya kita bicaranya 1 bulan kan, lihat nih, kita kasih apa namanya? Kita kasih berapa nilainya. Jadi teman-teman bisa ngukur sendiri. Ya kan? Nih misalnya IR rate-nya berapa? Wah, saya mau IR rate saya itu 50%. Wah, saya maunya enrollment saya itu kalau mau jadi silver tadi ya, dia tadinya di bulan Juli 4.000, terus dia di Agustus mau jadi 5.000, leg 1 itu berarti butuh 10. Enrollment 10 di leg 1 gitu kan. Q-leg-nya kalau Ya dong. tadi skenarionya di bulan Juli dia belum berhasil jadi silver karena leg 1 4.000, leg 2 3.000, berarti oh Q-leg saya leg 1 eksekutif si Sinta gitu kan. Di leg 2 nih kemarin 3.000 nih ada si eh, Itu siapa kan ya? mau Maya misalnya gitu kan. Kita tulis tuh di situ. OGV-nya berapa gitu. Nah, teman-teman bagi lagi biar biar lebih berasa masuk akal untuk diraih, bagi-bagi lagi di minggu pertama saya mau mencapai enrollment itu kan 10 nih mau sebulan. Di minggu pertama misalnya 3, di minggu kedua 2, minggu ketiga lagi 3, minggu keempat 2 gitu kan. IR-nya juga kayak gitu. Di minggu pertama 30% nih tercapai, di minggu kedua 40%. Nanti sisanya lagi 10%-nya lagi di minggu keempat. Biasanya siapa tahu ada PD gitu ya. Siapa tahu kalau nggak ada ya kita coba follow up lagi teman-temannya yang belum IR gitu, ya kan? Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ngerti ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke yang ketiga, development area. Atau ini kan sebenarnya kayak kelemahan ya, tapi kalau kita nyebutnya kelemahan kita jadi apa ya? Jadi negatif gitu ya. Jadi kita sebut aja development area, artinya di sini masih ada peluang nih untuk kita bisa upgrade gitu kan. Kita menyadari misalnya masih sama dari sisi kualitatif dan kuantitatif, tinggal kita lihat ya, yang mana yang menjadi kekuatan kita, yang mana kita rasa ini masih ada opportunity, kita masih bisa upgrade gitu. Oh iya sih, saya selama ini mindsetnya saya itu masih stuck di eh, menjadi seller gitu kan, karena memang
dengan saya berjualan langsung gitu ya, saya jual PEP 10, saya bisa dapat 8 jutaan loh langsung gitu, ya kan? Jadi kayaknya kalau ngebangun organisasi, saya harus bikin kelas, saya mesti modal bikin kelasnya, minimal saya sewa tempat meeting atau sewa kafe gitu. Jadi kita masih mikir-mikir. Tapi kita menyadari bahwasanya itu adalah area yang sebenarnya kita masih bisa develop, kita masih bisa upgrade nih di sini gitu kan. Mungkin belum sekarang, tapi kita ngelihat, oke, kemarin di Juli saya itu masih fokus dengan personal enroll sendiri nih. Saya padahal pengen jadi silver gitu, tapi karena saya cuma fokus sama pencapaian personal, akhirnya saya belum terbentuk nih core timnya. Tapi kita sadar gitu kan. Oke, saya mau upgrade nih di bulan Agustus, saya mau upgrade. Nah, terus knowledge-nya apa yang teman-teman kira-kira mau upgrade. Jadi kayak gitu. Teman-teman lihat yang mana yang masih bisa ditingkatin. Ya, misalnya tadi ya, saya itu di organisasi saya enrollment-nya bagus. Kita itu lemahnya di IR gitu kan. Kita lihat lagi, apa sih yang menyebabkan IR di organisasinya kita itu nggak sekuat enroll gitu kan. Kita lihat lagi, kita review lagi, kita evaluasi satu persatu. Bisa jadi mungkin kita perlu menambahkan kelas-kelas edukasi sehingga brand partner kita lebih paham tentang essential oil, tentang produk-produk yang living lainnya gitu. Atau mungkin kita sendiri harus mencoba jadi ambasador dulu nih. Kita sering menunjukkan gaya hidup sehat menggunakan produk-produknya yang living gitu kan, yang kita share di WhatsApp group misalnya. Pagi-pagi kita lagi habis mandi, kita pakai skincare rutinnya apa, yang pakai produk yang living gitu kan. Terus anak kita bangun habis mandi, kita oles-olesin oil apa, dan itu kita share di dalam WhatsApp group sehingga tim kita yang lainnya ngelihat, mungkin sekali, 2 kali dia ngelihat masih biasa-biasa aja. Tapi pada saat mereka melihat itu seminggu, 2 minggu, sebulan, pasti sedikit banyak dia akan terinfluence gitu kan untuk, oh ternyata kayak gitu, itu yang perlu dilakukan. Mulailah mereka coba pakai oilnya gitu kan. Sehingga kalau mereka rajin pakai oilnya, ada kebutuhan ya, pada saat oilnya habis mereka akan repeat order, mereka akan IR gitu. Jadi kita nih ngelihat apa sih yang menjadi kelemahan di organisasi kita, tapi ini ada peluang masih bisa kita tingkatkan gitu, ya kan? Atau sebaliknya, kalau di grup saya itu ya kalau IR aman gitu, 70% di IR rate-nya kita, cuman enroll nih yang rada susah gitu kan. Apa namanya, orang-orang di grup saya itu udah orang-orang lama, udah lama jadi brand partner gitu. Jadi udah habis leads-nya, udah habis nih apa namanya, orang-orang yang bisa ditawarin yang living, semuanya udah join yang living gitu kan. Nah, di sini kita juga bisa memberikan contoh ke mereka. Misalnya, saya pernah dengar sharing dari satu orang RCD gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya udah RCD kan dia nggak punya kebutuhan untuk ngebangun lab lagi gitu. Sebenarnya RCD kalaupun nggak enroll nggak apa-apa gitu kan. Tapi RCD itu bilang dia tetap melakukan enrollment. Kenapa sih gitu? Karena dia pengen biar tetap relevan. Jadi pada saat dia melakukan enrollment, dia tahu apa sih yang menjadi penolakannya orang, apa sih yang menjadi apa ya? Apa sih yang jadi pertimbangan orang untuk beli ataupun tidak beli apa ya, PEP gitu ya kan, atau BTS atau starter bundle gitu ya. Jadi dia tetap bisa relevan dengan situasi saat ini, karena pasti waktu dia ngebangun yang living beberapa tahun yang lalu versus hari ini kan beda. Jadi dia bisa tetap nggak cuman ngomong ke timnya, iya kamu aja sih gampang banget nyerah gitu, baru nawarin ke 2-3 orang langsung nyerah. Kalau aku dulu begini, kalau aku dulu begini. Nah kan kalau misalnya kita dengan tim bicara begitu, pasti timnya kesel gitu kan. Kalau kita banding-bandingin gitu, apalagi kita kompetisi siapa yang lebih susah gitu ya, itu sering terjadi di antara para wanita gitu. Jadi kompetisinya nggak cuman compete kesuksesan, tapi kesusahan juga compete. Aku lebih susah tahu nggak dulu. Dulu yang living harus ngambil dari Singapura, harus ngambil dari Malaysia, belum ada di Indonesia gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman, kita nggak mau adu susah, tapi gimana caranya sebagai seorang leader nih, teman-teman memberikan contoh gitu kan. Walaupun teman-teman ngerasa kayaknya saya sih sebenarnya lagi nggak butuh enroll ya, tapi teman-teman usahain tetap enroll. Jadi teman-teman bisa tahu nih situasi sekarang enroll itu sesusah apa tuh, segampang apa. Jadi bisa cerita, bisa pada saat teman-teman nanti one on one sama timnya, teman-teman bisa ngasih jawaban yang memang sesuai dengan masa sekarang gitu, ya kan? Nah itu. Selanjutnya apa sih yang kita perlu lakukan? Tahapan selanjutnya dari bisnis review itu,
Nah, ini teman-teman bisa tulis-tulis di sini untuk apa scoringnya gitu kan. Yang mana nih yang teman-teman masih rasanya saya masih bisa nih di develop nih. Di sini juga ya kan secara kuantitatif teman-teman bisa tulis juga nih yang mana saya masih bisa develop nih gitu, ya kan? Idea and inisiatif. Nah, teman-teman, di sini siapa sih kalau misalnya dia diminta untuk memberikan ide, dia seneng? Teman-teman lebih seneng kalau misalnya diberikan kesempatan memberikan ide, atau teman-teman dikasih instruksi, pokoknya kamu kerjain A, B, C, D, E, F, G. Nah, lebih seneng diberikan kebebasan untuk memberikan ide atau dikasih instruksi ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Coba deh, teman-teman boleh di kolom chat. Diberi kebebasan untuk ide. Iya, benar sekali. Pasti kita itu lebih seneng kalau diberikan kebebasan gitu kan. Kamu punya ide apa? Kamu punya inisiatif apa? Tadi kita udah evaluasi hasil yang kamu dapat di bulan Juli versus usaha yang kamu lakukan gitu. Kita udah lihat nih kekuatannya kamu apa. Kita udah lihat nih kelemahan-kelemahannya apa yang masih bisa di-develop gitu. Nah, sekarang kamu ada ide nggak gitu? Ada inisiatif nggak? Ada ide, ada inisiatif nggak untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita eksekusi di bulan Agustus, sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih baik lagi, gitu kan? Makanya ini saya kasih slide-nya kosong, karena saya percaya orang itu pasti akan lebih antusias, lebih bersemangat untuk mengeksekusi idenya, daripada kalau misalnya dia cuma dikasih instruksi dan disuruh buat ngerjain. Iya, walaupun memang ada momen-momen di mana kita mungkin ngerasa udah kehabisan ide dan kita butuh diberikan direction gitu ya, dikasih aja nih, kasih tahu aja saya harus ngapain gitu. Tapi pasti secara umumnya orang akan jauh lebih bersemangat untuk mengeksekusi idenya. Jadi teman-teman pada saat melakukan mentoring dan coaching kepada timnya, teman-teman kasih kesempatan, tanyain ke mereka, menurut kamu gimana? Kamu ada ide nggak? Kan dari hasil yang kita lihat nih di grup kamu itu IR-nya udah bagus, enrollment-nya yang masih belum terlalu bagus. Tapi saya lihat sih potensinya masih ada karena daerah kamu itu sebenarnya masih belum banyak leadernya, gitu kan? Kamu ada ide nggak? Nah, bisa jadi dia jadi kepikiran, iya saya ada kenalan tuh sama istrinya bupati di situ, gitu kan? Saya kenal tuh sama camat yang di sini, gitu kan? Saya kenal tuh sama pemilik sekolah yang itu. Jadi ada ide. Oh, kira-kira menurut kamu bisa nggak kalau kita masuk ke situ? Nanti kalau misalnya kita bisa masuk ke situ, nanti kita bikinin acara, nanti saya yang presentasi, kamu ikut membantu deh sebagai selain memberikan referensi, kamu ikut bantu, kamu lihat, nanti saya contohin gimana caranya bikin acara di situ. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan jauh lebih seneng, lebih bersemangat untuk mengeksekusi ide itu karena datangnya dari dia sendiri, gitu kan? Kok ngeblank paparannya? Iya benar, karena ini sengaja screen-nya memang kosong, karena biar teman-teman yang nulis. Teman-teman punya ide apa, punya inisiatif apa, teman-teman tulis di sini gitu. Jadi bukan saya yang ngasih tahu, pokoknya ya teman-teman harus bikin EOS 5 kali seminggu. Harus bikin essential boot di mall setiap Sabtu Minggu gitu ya kan. Jadi teman-teman yang punya idenya sendiri, silahkan dituliskan di kertas kosong ini apa idenya, apa inisiatifnya. Ya, betul sekali. Diberi kebebasan untuk ide. Nah, sekarang kita bicara tentang yang kelima, ya kan? Setelah kita udah evaluasi, kita udah lihat strength point-nya, kita udah lihat development area-nya, kita udah ada ide-ide inisiatifnya, udah kan itu random banget ya biasanya. Iya nih ada di sini, ada ini, ini, mau bikin itu, mau bla bla bla, pokoknya begitu. Nah, sekarang gimana biar itu bisa menjadi satu hal yang lebih terukur gitu ya. Kita jadikanlah itu menjadi sebuah goal. Kita tuliskan bersama-sama gitu. Ya, kita tuliskan bersama-sama di bulan Agustus dari hasil yang udah kita lihat di bulan Juli, dari usaha-usaha yang udah dilakukan di bulan Juli, dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan yang ada, dari ide-ide yang udah banyak kita munculkan. Nah, sekarang kita bikin goal. Di bulan Agustus, di sini saya bagi dua.
goal jangka pendek dan jangka panjang. Karena kalau nggak nanti terlalu banyak nanti repot. Dua aja. Pokoknya goal jangka pendek itu 1 bulan. Kalau goal jangka panjang itu berarti yang lebih dari 1 bulan. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Nah, teman-teman bikin nih goalnya dalam 1 bulan berarti bulan Agustus. Apa nih goalnya bulan Agustus? Biar nggak distract nih karena sekarang udah akhir banget Agustus, teman-teman bisa bikin goal buat bulan September. Bulan September apa nih goalnya teman-teman? Dari KPI yang tadi itu, IR-nya mau berapa persen, enrollment-nya berapa, QLEC-nya mau siapa aja gitu kan teman-teman, core team-nya siapa, terus teman-teman mau OGV-nya berapa di bulan September gitu. Jadi kita bisa jauh lebih realistis pada saat kita bikin goal-nya karena kita udah berdasarkan hasil evaluasi gitu, ya kan? Tulis di situ. Kalau long term-nya itu teman-teman mungkin dalam waktu 6 bulan saya mau jadi rank apa gitu, dalam waktu 1 tahun saya mau up rank menjadi rank apa gitu ya, bisa lebih jauh atau mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu. Tapi paling nggak nih yang 1 bulan deh di bulan September apa nih, dan tracking. Nah itu yang jangan lupa seperti yang tadi saya sempat singgung. Jadi kita lihat kita udah set goal. Oke, saya mau jangan meleset lagi di September harus nih silvernya gitu kan. Jangan nanggung-nanggung 8.000 gitu. Nah, berarti kita tulis di bulan September saya ini maunya jadi silver nih. Berarti kita tulis di bulan September itu yang jadi QL-nya siapa aja, di leg 1 siapa, di leg 2 siapa. Kalau teman-teman ragu di leg 2 ini kayaknya siapa tahu orangnya nanti di tengah jalan dia kurang komitmen nih. Bisa jadi teman-teman pilih 2 orang core team di leg 2 itu. Gitu kan, di leg 1 ini udah mantep lah, dia udah eksekutif nih, saya udah bisa percaya sama orang ini, dia udah komitmennya tinggi. Oke, di leg 1 1 nama. Di leg 2 karena dia 3.000, 2.800 ya kan, teman-teman ngerasa ada sih di bawahnya dia memang sekitar 2.000-an, tapi ini orang lebih komit. Ya teman-teman bisa pilih 2 core team buat leg 2 gitu kan. Terus teman-teman berapa nih enrollment yang teman-teman bisa dapat dari leg 1, leg 2 gitu kan. Terus IR-nya bisa berapa? Tulis dengan detail gitu. Jadi nggak meleset lagi di bulan September. Jadi bisa benar-benar tepat sasaran. Dan teman-teman tracking. Misalnya nih ya, leg 1 5.000 kan. Leg 2 4.000 gitu kan. PGV-nya 1.000. Jadi di awal bulan, di minggu pertama, harusnya kan 25% udah tercapai gitu ya. Jadi kalau misalnya goalnya leg 1 itu adalah 5.000, teman-teman lihat di minggu pertama mestinya udah sekitar 1.250 gitu kan. Kalau misalnya tercapai, kita bisa kasih apresiasi ke orang ini. Selamat ya, kamu on track nih, udah 1.250 di minggu pertama. Kita nggak perlu kasih hadiah, tapi orang itu kadang-kadang diucapkan kayak gitu aja udah happy gitu ya kan, selamat ya gitu. Nanti kita lihat lagi di minggu kedua, ternyata di minggu kedua goalnya dia kan harusnya 2.500, dia udah mencapai 4.000 nih karena IR-nya kan dia bagus, jadi udah pada ngejar early bird ya kan, jadi semuanya udah 4.000. Nah kita bisa tuh kasih apresiasi lagi, wah kamu keren banget ya gitu, padahal sebenarnya sesuai rencana nih 2.500 tapi kamu udah 4.000 gitu kan, saya kirimin kamu BTS serum deh biar tambah cakep gitu, nanti pas direkok jadi biar cakep, bisa kayak gitu ya, kita kasih apresiasi gitu ya kan, yang baik. Kalau misalnya nih terus yang di leg kedua yang harusnya goalnya kan 4.000, udah minggu kedua ternyata 1.500, kurang dari ini ya, kurang dari goal yang udah kita tetapkan. Nah kita bisa cari tahu nih, oh dia 1.500 padahal harusnya 2.000. Apa nih masalahnya? Kita coba lihat lagi. Oh, ternyata kita udah bikin plan itu nggak semuanya dijalanin gitu kan. Harusnya tadinya dia udah janji, misalnya dia follow up member-membernya yang IR gitu. Terus yang nearly inactive dia follow up juga gitu kan. Ternyata belum semuanya nih dikerjain. Nah, teman-teman tadi kan punya plan B kan, core teamnya di situ ada 2. Teman-teman bisa turun tuh yang ke core team yang kedua gitu. Dari dia ini kita follow up biar bisa on track. Jadi nanti lihat di minggu ketiga harusnya udah 3.000 sampai di minggu keempat udah 4.000. Jadi rencananya nggak meleset lagi di bulan September gitu kan. Jangan misalnya ngelihatnya pas udah akhir September nanti tanggal 29 atau tanggal 30. Wah, kurang dikit lagi nih, kurang 300, terus pusing deh. Ya kan? Apalagi kalau sampai ngelihatnya di tanggal 1 Oktober. Nah, kalau itu udah bukan pusing lagi, udah telat. Jadi jangan sampai telat ya.
Jadi teman-teman harus memperhatikan. Jadi goal setting dan tracking itu adalah bagian yang penting dari business review. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru, nggak perlu berkompetisi dengan siapapun. Yang penting teman-teman tahu tujuannya mau kemana, teman-teman bisa menghitung sendiri, mengukur sendiri kekuatannya teman-teman. Ya udah dikerjain aja apa yang ada di depan matanya kita gitu. Nah teman-teman tuh bisa tulis nih di sini. Kalau untuk goal jangka pendeknya itu apa nih teman-teman tulis skornya di sini. Untuk IR-nya teman-teman tulis tuh mau berapa persen. Oh bulan Juli kemarin saya IR-nya 25%. Saya maunya di bulan Agustus 30. Di bulan September maunya naik jadi 40%. Enrollment saya itu di bulan Juli itu enrollment grup saya 20. Saya maunya di bulan Agustus jadi 30. Saya maunya di bulan September itu 50 gitu. Ya kan teman-teman tulis. Nah, ini yang terakhir, yang keenam, action plan dan follow up. Ya, ini saya kasih contoh di sini, gimana sih caranya bikin action plan? Nah, ini contohnya yang saya bagi per minggu, ya kan? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, gitu. Teman-teman lihat di minggu pertama, kalau teman-teman leaders kan di minggu pertama tuh ada meeting ya, ada meeting. Jadi teman-teman di meeting itu dapat update dari yang Living Indonesia. Di bulan ini akan ada apa aja gitu ya, early bird-nya ada apa, promonya ada apa, apakah ada produk baru, atau ada challenge baru, atau pokoknya apapun info itu teman-teman pastikan hadir di meeting, biar teman-teman dapat informasi yang fresh gitu. Ya, karena teman-teman harus memegang memegang amanah itu karena harus diteruskan ke timnya gitu. Jangan sampai leaders nggak ikutan meeting, jadi dia nggak dapat update, nggak tahu update. Ya timnya apa kabar? Kasihan kan timnya makin nggak dapet info lagi. Jangan sampai tim kita dapet info dari leadernya tetangga. Ya kan? Pastiin leadernya kita itu, timnya kita itu dapat info dari kita. Nah, terus apa lagi yang kita lakukan di week pertama? Essential business review seperti yang ini, yang kita training hari ini. Ini teman-teman perlu lakukan di minggu pertama setiap bulannya. Jadi biar sempet nih kalau misalnya mau bikin rencana kerja 1 bulan ke depan, gitu kan? Follow up, teman-teman lihat member-member yang IR di bulan lalu. Nah, itu yang pertama teman-teman ingetin buat IR di bulan ini gitu. Ya, yang udah hampir inaktif. Nah, teman-teman lihat lagi. Itu juga perlu kita follow up di awal bulan gitu kan. Terus karena kita itu banyak untuk aktivasi di awal minggu, ya di minggu pertama itu kan kita banyaknya fokusnya aktivasi gitu kan, sehingga kita sesuaikan, kita perlu melakukan kelas-kelas yang berkaitan dengan produk di minggu pertama. Fokus nih bikin kelas tentang produk, teman-teman aktif di bikin konten-konten mengenai produk. Jadi timnya itu dapat edukasi tentang produk sehingga mereka bisa IR, mereka bisa retain gitu ya. Nah, terus di minggu kedua kita bagi lagi fokusnya. Di minggu kedua, karena yang minggu pertama saya udah infoin semua hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk 1 bulan ke depan. Minggu kedua kita mulai untuk melihat peluang, kita bisa menambahkan orang baru di organisasi kita. Jadi kita bisa fokusnya itu ke enrollment. Makanya di minggu kedua itu kita udah bisa tuh mulai bikin EOS gitu. Atau kita bikin essential booth. Pokoknya aktivitas yang berkaitan dengan enrollment tuh teman-teman bisa lakukan di minggu kedua. Ya kan? Nah, terus selanjutnya di minggu ketiga. Di minggu ketiga kita mulai lagi, kita tracking lagi tuh. Udah berapa tuh? Apakah udah sesuai mencapai setengah nih dari goalnya kita gitu kan? Kalau tadi mau jadi silver, butuhnya 10.000 OGV. Pas kita lihat di awal minggu ketiga, apakah udah mencapai minimal 5.000 nih gitu kan? Saya mau ada 2 leg-nya yang 4.000, apakah udah masing-masing leg udah mencapai 2.000 gitu. Nah, di sini kita follow up lagi. Timnya kita yang belum IR di early bird, udah kelewat nih dia. Ya, tapi kita lihat lagi nih di sini. Masih ada nggak yang kita bisa follow up lagi? Dan di minggu ketiga, karena kita fokusnya kembali lagi ke aktivasi, kembali lagi untuk mengaktifkan brand partner, ya kita bikin lagi kelas-kelas yang berkaitan dengan produk. Kelas teman-teman bisa bikin kelas DIY, teman-teman bisa bikin kelas tentang product knowledge gitu kan. Nah, nanti di minggu ketiga teman-teman beralih lagi untuk fokus ke hal-hal ataupun activity yang berkaitan dengan enrollment gitu. Jadi teman-teman nggak semua hal
dilakukan di satu waktu bersamaan gitu ya. Jadi dibagi-bagi fokusnya sehingga bisa lebih enak buat dieksekusi gitu. Jadi kita bisa tahu nih pada saat di minggu pertama kita udah bisa mencapai berapa nih OGV-nya gitu kan. Jadi berapa yang kurang kita lakukan enroll di minggu kedua. Kita lihat lagi di minggu ketiga. Siapa tahu udah cukup nih ya 10.000-nya udah tercapai di minggu 3. Kalau misalnya belum tercapai berarti kan kita harus cari dari luar gitu ya. Jadi kita lakukan lagi activity yang berkaitan dengan enrollment di minggu keempat. Sehingga kalau misalnya teman-teman membuat action plan yang terencana seperti ini, ya mudah-mudahan apa yang teman-teman udah tuliskan di dalam goals-nya untuk bulan September itu bisa tercapai gitu. Karena semuanya udah direncanakan dengan baik. Nanas penguasa Garut. Apa itu maksudnya? Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan. Karena ini adalah slide terakhir dari training hari ini. Jadi ini karena trainingnya siang-siang, jadi supaya teman-teman nggak ngantuk. jadi saya bikinnya simple dan singkat gitu kan. Yang penting, slide 7 dan 10, berat bahasannya. Berat ya bahasannya ini ya. Sebentar ya. Kenapa saya tidak bisa kembali ke slide yang sebelumnya? Slide 7 dan 10. Ini slide 7. Bikin berkeruk, tapi mupeng. Oke. Ini slide 7. Sudah. Dan slide 10 ya. Ini slide 10. Oke. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau kasih teman-teman 2 quotes. Asik. Tadinya 1, tapi ditambahin 1 lagi. Kita summary lagi ya, nih teman-teman summary-nya. Apa sih langkah-langkah yang teman-teman perlu lakukan pada saat melakukan business review setiap awal bulan? Nih teman-teman coba dilakukan ya. Ini kan sekarang akhir bulan Agustus, nanti di awal September coba deh teman-teman lakukan. Jadi teman-teman lihat siapa yang menjadi core timnya teman-teman dari setiap leg, teman-teman ajakin untuk melakukan business review gitu ya. Lakukan dengan langkah-langkah ini. Yang pertama evaluasi dulu. Terus kemudian kita lihat nih apa nih strength point-nya. Terus kita lihat lagi development area-nya apa aja. Nah, setelah itu ajakin dia untuk memberikan ide ataupun inisiatif gitu kan. Setelah itu baru kita bikin goals dan kita jangan lupa tracking. Nah, setelah itu kita bikin action plan dan kita follow up action plan-nya. Jangan sampai misalnya udah ada rencana, udah bikin plan, di minggu ketiga mau bikin EOS, terus tahu dia di minggu kedua, kayaknya nggak jadi deh bikin EOS. Kenapa? Iya tuh, soalnya lagi ada ini, ada sepupu saya mau nikah. Nah, itu kan kalau kita nggak follow up dari awal-awal tuh, jadi susah gitu ya kalau misalnya tiba-tiba di-cancel menjelang hari H-nya. Jadi teman-teman ini langkah-langkahnya kalau teman-teman melakukan business review setiap awal bulan. Ini ada di kolom chat, baru ketemu 1 leader, nggak apa-apa, kalaupun ketemu 1, nanti coba lagi teman-teman. Berarti kalau misalnya leadernya baru ketemu 1, nah di sini nih teman-teman perlu untuk membuka kembali VO, teman-teman lihat di situ semua brand partnernya gitu. Teman-teman bayangin nih orang-orang yang ada di VO itu ada manusianya, jadi nggak cuma nama dan angka. Pasti teman-teman akan bisa ngerasain energinya gitu. Bila perlu teman-teman coba kenalin satu-satu. Ya kan, dimulai dari yang kalau teman-teman adalah enrollernya. Kalau udah selesai teman-teman kenalin satu persatu, coba kenalin lagi yang teman-teman bukan enrollernya, tapi mereka itu ada di organisasinya teman-teman gitu.
Bisa jadi nih ya, kita ketemu dengan orang-orang yang tadinya kita cuma nawarin mereka misalnya sebatas produk aja gitu. Bisa jadi kalau kita menawarkan mereka peluang yang lain gitu ya, bisa jadi dia mau gitu. Berat bahasanya tapi Salfok sama PPT-nya cute sekali. PPT-nya cute ya. Siap laksanakan, aku jadi tambah lapar dibuat mikir. Jadi lapar ya. Oke. Oh iya, tadi quotes-nya ketinggalan. Ini quotes-nya satu. Nah, jadi teman-teman stop overthinking, you can do it. Jadi teman-teman walaupun ngerasa, oh baru satu, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ajakin tim saya dia nggak mau, coba aja dulu. Ya kan? Kita nggak usah berasumsi, kita coba aja dulu. Iya, ditambahin satu lagi quotes-nya. Terus saya nggak bisa baca karena dia terlalu di atas. Nah, ini ada dua quotes buat teman-teman hari ini, di siang hari ini, sehingga teman-teman bisa lebih semangat lagi menjalani hari dan menjalani bisnis di Young Living. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau semuanya sudah jelas, saya mau kasih teman-teman lagu terakhir. Ini kalau misalnya nih, teman-teman ya, saya kasih tips. Tadi kan putus atau terus gitu kan? Sekarang gini, teman-teman kan leadernya gitu. Teman-teman yang menentukan saya maunya punya tim yang seperti apa, gitu kan? Benar nggak? Ini kan bisnis saya yang punya, saya sebagai ownernya gitu. Saya yang ngebangun bisnis ini, berarti saya yang punya hak menentukan saya mau punya builder yang seperti apa, saya mau punya seller yang seperti apa. Bahkan kita bisa menentukan kita mau punya dream customer yang seperti apa gitu ya. Jadi buat teman-teman menemani siang hari ini saya berikan satu lagu yang membuat teman-teman jadi putus atau terus. Selamat siang teman-teman, sampai ketemu di training berikutnya.